Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Seperti janji gue sebelumnya, kalau di video kali ini kita akan membahas penyihir terkuat manusia Ronan dan apa hubungan dia dengan MC laba-laba kita. Dan juga 9 paralel Kumoko yang sangat meresahkan dan hampir saja melenyapkan semua manusia yang ada di dunia baru. Karena kejadian itu berkaitan dengan kakek Ronan, jadi gue bahas sekalian. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Di sini gue harap kalian udah nonton video gue yang lain tentang pembahasan mengenai Kumoko, khususnya yang membahas Sophia dan Ariel. Biar pembahasan ini lebih enak dipahami karena alurnya cukup berkaitan. Seperti yang sudah ditunjukkan di anime, kalau Ronan adalah penyihir terkuat yang dimiliki manusia. Walaupun saat ini Ronan tidak bangga akan gelar yang dia terima. Kalau dulu dia sangat sombong dan merasa paling kuat kalau soal sihir sebelum bertemu dengan monster laba-laba yang manusia juluki sebagai Nightmare atau Kumoko. Karena semenjak kejadian yang ada di episode 10 sebelumnya, Ronan langsung sadar kalau di luar sana masih ada makhluk yang jauh melebihi dirinya. Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk mencapai puncak sihir seperti Nightmare dan menganggap Nightmare adalah tuan atau masternya. Ronan adalah orang yang sangat maniak akan pengetahuan apalagi sihir guys. Jadi walaupun Kumoko sudah membantai pasukannya, Ronan tidak peduli dan akan menemui Kumoko dan meminta Kumoko untuk menjadi gurunya. Bahkan Ronan sudah bertekad akan hal itu dan tahu akan resikonya jika Kumoko marah dan tidak menerimanya, maka Ronan sudah pasti mati. Niatnya sih gitu nih kakek legend. Pokoknya dia harus bertemu dengan Nightmare yang sudah Ronan anggap sebagai tuan apapun yang terjadi dan berlatih sihir pada tuannya. Kalau kalian udah nonton video pembahasan Sophia, kan gue udah ceritain di situ tentang konflik yang terjadi di wilayah manusia, yang akhirnya menjadikan Oz sebagai pemenangnya dan menguasai kota Karen. Karena Oz dibantu oleh Kekaisaran Reksanan dan agama firman Tuhan, dan juga pahlawan Julius juga ikut membantu mereka. Walaupun saat ini udah musnah sama si Rory. Keterlibatan Kumoko di konflik itu mempunyai dampak yang cukup besar dan membuat rumor Nightmare semakin ditakuti, tapi juga semakin diagungkan oleh orang-orang Sariella. Karena saat itu Kumoko sempat membantai 10% pasukan dari aliansi Oz, Reksanan, dan agama firman Tuhan. Dan otomatis Ronan juga mendengar kabar itu dan menyimpulkan kalau tuanya sudah keluar dari labirin. Saat itu Ronan langsung bergegas pergi ke kota Karen dan berharap menemukan jejak Kumoko di sana. Perbedaan waktunya antara kejadian pasukan Ronan dibantai dan konflik kota Karen itu sekitar 1 tahun. Tentunya di timeline yang sama saat Kumoko baru keluar gua atau 14 tahun sebelum kejadian yang ini. Tapi setelah Ronan sampai di kota Karen, dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang tuanya dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke labirin dan berharap tuanya juga kembali ke sana. Dan setelah sampai di dalam labirin, dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, yaitu ada banyak sekali monster laba-laba yang mirip seperti Kumoko dan sedang melakukan aktivitas yang cukup mengerikan. Yap, itu adalah anak-anak Kumoko yang sudah menetas dan ada 9 paralel main Kumoko yang menghandle pasukan laba-laba itu. Sedangkan Kumokonya yang asli saat itu sudah menjadi Arachne dan sedang melakukan perjalanan bersama Ariel dan Sophia menuju wilayah iblis. Jadi dulu saat Kumoko baru berevolusi menjadi Arachne, dia memindahkan semua paralel mainnya ke dalam telur yang ia tinggalkan di labirin, agar nantinya paralel main yang menjaga dan mengurus semua telur itu. Dan Kumoko mendapat kemampuan bertelur setelah mengalahkan ibunya. Jangan berpikir yang aneh-aneh guys. Cara bertelur Kumoko hanya perlu mengaktifkan skill, maka telur itu akan muncul sendirinya dalam jumlah yang cukup banyak. Dan nantinya mereka semua terhubung dengan Kumoko lewat kemampuan Kin Control. Konsepnya sama kayak Ariel yang terhubung dengan Queen Taratek atau ibu Kumoko dan anak-anaknya. Dan semua telur itu cukup penting bagi keabadian yang dimiliki Kumoko. Jadi semisal jika Kumoko tubuhnya lenyap, maka dia akan terlahir kembali lewat telur yang ia tinggalkan itu dan akan memiliki stat yang sama nantinya. Dan alasan lainnya kenapa Kumoko memindahkan semua paralel mainnya ke klon baru adalah karena cara berpikir mereka sudah mulai menakutkan. Banyak faktor yang mempengaruhi cara berpikir paralel main, seperti misalnya efek dari skill 7 dosa besar yang dimiliki Kumoko, yaitu Pride dan Sloth, atau sombong dan pemalas. Tapi yang paling berpengaruh adalah setelah paralel main memakan jiwa ibu Kumoko dan secara tidak langsung cara berpikir Ariel juga mempengaruhi cara berpikirnya. Karena ibu Kumoko kan terhubung dengan Ariel melalui Kin Control dulunya.
Jadi setelah para relemen ditinggalkan cukup lama di labirin, mereka melakukan hal yang cukup gila dan seperti biasa mereka membagi tugasnya masing-masing. Seperti misalnya ada satu yang terus menciptakan telur dan ada yang melatih laba-laba yang baru menetas agar menjadi pasukan yang cukup kuat. Lalu ada juga yang melakukan latihan sihir sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap sihir. Dan ada yang berburu monster untuk memberi makanan semua pasukan itu. Dan juga ada yang cuma berpikir dan memberi kesimpulan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Mungkin para relemen yang ini guys. Bahkan laba-laba yang baru menetas akan dibiarkan saling memangsa oleh para relemen agar mereka belajar bertahan hidup dari semenjak lahir. Dan itulah semua pemandangan yang dilihat oleh kakek Ronan setelah datang kembali ke labirin. Jumlah mereka juga terus meningkat karena ada satu para relemen yang terus menciptakan telur. Dan semua pasukan besar itu dihandle oleh 9 para relemen Kumoko yang memiliki stat yang sama dengan Kumoko di jenis Arachne. Cuma bedanya 9 para relemen masih menggunakan tubuh laba-laba seperti Nightmare Vestige. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan tempur Kumoko agar bisa mengalahkan Ariel dan melampaui Gule atau makhluk kuat lainnya. Karena 9 para relemen ya sama aja Kumoko, cuma bedanya pikiran mereka sudah terkontaminasi dari banyak faktor. Makanya Kumoko sengaja memisahkan mereka dari tubuh utama agar tidak mempengaruhi pikiran utama. Walaupun Kumoko yang asli juga tidak berbeda jauh, cara berpikirnya sama-sama sadis. Tapi kok kenapa cuma ada 9 para relemen, tidak 10? Karena yang satu kan sudah menyatu dengan pikiran Ariel, mungkin yang ini guys. Setelah melihat semua pemandangan itu, Ronan langsung sadar kalau selama ini hidupnya terlalu nyaman, makanya belum mencapai puncak sihir. Apalagi setelah melihat telur Kumoko yang baru menetas dan mereka saling memangsa untuk bisa bertahan hidup. Dia sadar kalau tuanya atau Kumoko awalnya juga berasal dari monster laba-laba yang sangat lemah dan butuh perjuangan yang sangat keras untuk bisa menjadi lebih kuat. Dan Ronan juga menyadari kalau 9 para relemen yang menghandle pasukan besar itu terhubung dengan Kumoko. Saat itu Ronan langsung bersujud dan memohon pada 9 para relemen untuk dipertemukan dengan tuan mereka dan menjadikan Ronan sebagai muridnya. Tapi setelah 9 para relemen berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengabaikan kakek yang aneh. Tentu Ronan tidak menyerah sampai di situ. Dia memutuskan untuk ikut menjalani latihan yang sama seperti pasukan laba-laba dan menjalani cara hidup seperti mereka. Sambil menunggu tuanya kembali ke labirin itu dan bertemu dengannya. Bahkan dia juga ikut memakan monster apa saja untuk bertahan hidup. Nih kakek lebih milih meninggalkan semua tanggung jawabnya di dunia manusia dan menjalani hidupnya layaknya Kumoko yang masih berada di labirin guys. Dan untung saja 9 para relemen memutuskan untuk mengabaikannya karena Ronan sangat aneh bagi mereka. Apalagi saat itu dia datang sambil menangis, tentu sangat aneh bagi mereka. Lalu setelah sekian lama dia menjalani hidup seperti itu, dia mulai sedikit mengerti bahasa yang digunakan oleh 9 para relemen lewat telepati yang mereka gunakan. Dan Ronan menyadari kalau pasukan besar itu mulai kehabisan sumber makanan. Soalnya semua monster yang ada di stratum atas dan tengah hampir semuanya dihabiskan oleh mereka. Dan akhirnya 9 para relemen memutuskan untuk membawa semua pasukannya ke stratum bawah dan mulai memangsa monster kuat yang ada di sana. Rusak pokoknya tuh labirin guys. Ronan juga ikut terus mengikuti mereka dan tidak ingin terpisah dari mereka. Bahkan saat itu Ronan sudah telanjang bulat dan tidak lagi memikirkan penampilannya. Benar-benar menyatu dengan alam nih kakek legend. Tapi bagi 9 para elemen itu kakek semakin kelihatan gila dan semakin diabaikan keberadaannya. Gue yakin kalian yang baca novelnya pasti sangat menikmati kejadian itu dan ingin memberitahu Kumoko kalau anak-anaknya mulai menggila. Kayaknya Ronan adalah manusia pertama yang menginjakan kaki di stratum bawah. Dan menyadari betapa mengerikannya para monster yang ada di tempat itu yang selama ini tersimpan jauh dari permukaan. Tapi untungnya dia cuma mengikuti 9 para elemen dan pasukan besarnya, jadi Ronan sedikit aman. Tidak butuh waktu lama, 9 para elemen langsung menantang 3 naga bumi sekaligus, yaitu Kaguna, Fuit, dan Gehre. 3 kombinasi mereka bisa dibilang lebih kuat dari naga bumi Alaba. Tapi 9 para elemen bisa mengalahkan mereka dengan pasukan yang sangat banyak. Dan di pertarungan itu Ronan sempat membantu para relemen dengan menembakkan sihirnya pada naga bumi. Akibatnya dia mendapat kenaikan stat dan level yang cukup drastis dan juga mendapat banyak kemampuan baru karena ikut dihitung mengalahkan naga bumi yang sangat kuat. Walaupun faktanya nih kakek cuma menembakkan 1 sihir dan itu pun gak terlalu berpengaruh juga. Bener-bener oke nih kakek.
Untuk pertama kalinya, dia menyaksikan pertarungan monster yang sangat mengerikan. Dan setelah hampir semua monster kuat dibantai oleh para elemen, mereka menemukan telur-telur naga di tempat itu dan sangat ingin menikmatinya. Karena dulu Kumoko kan tidak jadi memakan telur naga yang sebenarnya adalah telur Fei. Tapi kalau dulu dimakan Kumoko ya Fei nggak jadi terlahir. Namun saat para elemen akan memakan semua telur itu, tiba-tiba Dewa Gulie datang ke tempat itu. Karena baginya itu udah terlalu berlebihan dan nantinya bisa merusak keseimbangan dunia. Jadi Gulie menegaskan kalau 9 para elemen sampai memakan telur itu, maka mereka akan berurusan langsung dengan Gulie. Tentu saja para elemen langsung menarik mundur semua pasukannya karena saat itu perbedaan kekuatan mereka masih terlalu jauh dengan Gulie. Ronan juga menyaksikan kejadian itu dan itu pertama kalinya dia melihat langsung dewa di dunianya atau Gulie. Bahkan sempat ada percakapan kecil antara mereka berdua. Karena Gulie sempat menanyakan kenapa Ronan sampai segitunya pada Kumoko. Dan menyindir penampilannya yang sedang telanjang saat itu. Tapi Ronan menjawab itu semua demi mencapai puncak sihir seperti tuannya. Lalu Ronan yang tidak ingin ditinggalkan oleh pasukan laba-laba langsung bergegas mengikuti kemana perginya mereka semua, tapi malah kehilangan jejaknya. Karena saat itu 9 para elemen menggunakan teleport skala besar untuk memindahkan semua pasukannya ke wilayah manusia dan berniat melenyapkan semua manusia yang ada di dunia itu. Karena sumber makanan mereka hampir habis di labirin dan sudah dilarang oleh Gulie, jadi mereka berpikir cara tercepat untuk mendapat XP sekaligus memberi makanan pasukan besar itu adalah membunuh semua manusia. Karena Gulie kan belum melarang hal itu. Dan juga sekaligus membuat dunia itu menjadi lebih baik karena manusia hanya merusak dan cenderung bertindak bodoh. Begitulah hasil kesimpulan yang sudah didiskusikan oleh 9 para elemen milik Kumoko, guys. Bagi mereka itu adalah hal yang wajar. Dan pemikiran itulah yang sudah tercampur dengan pemikirannya Ariel. Jadi sebenarnya sejak lama Ariel memendam pemikiran seperti itu dan ingin melenyapkan semua manusia. Mungkin penyebabnya adalah karena ibunya yaitu Dewi Sariel terus berkorban demi manusia. Wilayah pertama yang kena imbasnya adalah kota Keren karena Kumoko kan sudah tahu kalau para prajurit yang ada di kota itu sekarang adalah aliansi Os, Reksanan, dan agama firman Tuhan yang sudah menjajah daerah itu. Dan bisa diasumsikan kalau mereka adalah orang jahat. Dan kebetulan Ronan juga kembali ke tempat itu karena dulu sebelum dia datang ke labirin Ronan meninggalkan satu muridnya di kota itu. Jadi setelah sekian lama Ronan hidup bersama para elemen, dia kali ini harus melawan mereka karena dipertemukan dengan pilihan yang sangat sulit. Walaupun dirinya tahu kalau tidak mungkin mengalahkan mereka, tapi setidaknya dia akan berjuang lagi untuk manusia. Saat itu Julius muda juga ada di tempat itu, guys. Tapi ya nggak bisa apa-apa juga sih karena sangat lemah. Cuma pahlawannya dijadikan boneka oleh aliansi dan malah menyerang Sariela yang harusnya dilindungi. Pasukan aliansi yang ada di wilayah itu sangat kewalahan menghadapi pasukan laba-laba yang jumlahnya sangat banyak. Tapi yang paling mengerikan adalah 9 para elemen yang mempunyai stat yang sama dengan tubuh utama Kumoko di jenis Arachne. Namun untung saja Gulie langsung menemui Kumoko yang saat itu sedang melakukan perjalanan ke wilayah iblis dan memberitahu Kumoko kalau anak-anaknya sudah berlebihan. Dan Gulie memang sudah pernah memperingatkan Kumoko kalau tindakannya sudah berlebihan pada dunia, maka Gulie sendiri yang akan menghalanginya. Itu pun kalau Di nggak nyuruh Gulie buat diem sih. Soalnya kalau Di udah ikut campur nggak akan berani ngapa-ngapain Gulie. Dan pastinya saat itu Gulie udah terpaksa banget, karena jika tidak bertindak udah pasti semua manusia bakalan dihabisin sama anak-anaknya Kumoko. Kenapa Kumoko nggak tahu kalau 9 para elemennya sudah bertindak sejauh itu? Jadi ada saatnya Kumoko menghentikan sementara informasi yang masuk ke otaknya agar tidak terlalu banyak informasi yang masuk. Dan Kumoko sudah menyadari kalau cara berpikir mereka sudah mulai berubah setelah memakan jiwa ibu Kumoko. Makanya Kumoko memisahkan mereka sementara dan memasukkannya pada klon baru di labirin. Tapi nggak taunya mereka bertindak sejauh itu. Jadi saat itu daripada berurusan dengan Gulie, Kumoko memutuskan untuk menghentikan 9 para elemen dan pasukannya. Saat itu Kumoko langsung berteleport ke kota Keren bersama Ael, Riel, Sael, dan Viel. Di sini terjadi debat yang cukup kocak, guys. Karena setelah sampai di sana, Kumoko malah dianggap aneh oleh 9 para elemennya sendiri.
Jadi bagi mereka, Kumoko yang asli malah sudah rusak karena tidak mendukung keputusan para relmain yang akan melenyapkan semua manusia. Padahal mereka melakukannya juga demi Kumoko. Ya mereka memang Kumoko semua sebenarnya. Akhirnya Kumoko yang asli memutuskan untuk mengalahkan 9 para relmain dan mereka memiliki stat yang sama. Cuma perbedaannya Kumoko memiliki wujud Arachne dan memiliki 2 otak karena ada otak manusia dan otak laba-laba. Dan juga sudah memiliki senjata sabit yang sangat mengerikan kekuatannya. Saat itu terjadi pertempuran antara 9 para relmain melawan Kumoko dibantu oleh Ael, Riel, Viel, dan Sael. Tapi nggak terlalu membantu juga sih sebenarnya 4 kerabat Ariel. Karena lawannya adalah 9 para relmain Kumoko. Untungnya di tengah pertarungan itu, Kumoko mendapat ide yang sangat cemerlang, yaitu menonaktifkan semua skillnya sementara, bahkan keabadiannya. Otomatis semua skill para relmain juga tidak aktif. Dan Kumoko masih memiliki keuntungan di wujud Arachne yang memiliki kulit yang sangat keras dan menggunakan sabit yang sangat kuat. Sampai akhirnya Kumoko berhasil melenyapkan tubuh 9 para relmain dan mereka semua kembali ke tubuh utama Kumoko yang asli. Cuma Kumoko langsung menonaktifkan para relmain sementara karena mereka sangat berisik. Sedangkan untuk semua anak-anaknya yang sudah sangat banyak, Kumoko pindahkan menggunakan sihir teleport skala besar kembali ke dalam labirin. Tentu saja semua orang yang ada di balik itu langsung kaget dan lega karena tiba-tiba mereka semua menghilang. Hanya Ronan yang melihat kalau tuanya lah yang sudah menghentikan 9 para relmain dan memindahkan semua anak-anaknya. Tapi banyak orang mengira kalau penyihir terkuatlah yang sudah mengusir mereka. Dan juga ada rumor kalau pahlawan Julius sudah bertarung gagah dalam menghentikan serbuan Nightmare. Kocak sih. Padahal dia saat itu menghadapi yang Roco aja udah kesusahan. Tragedi besar itu masih membekas hingga sekarang dan nama Nightmare semakin ditakuti oleh para manusia. Tapi bagi penduduk Sariala, Nightmare datang menolong mereka untuk yang kedua kalinya. Tidak ada yang tahu pasti tentang rumor Nightmare yang beredar di dunia itu, kecuali Ronan dan Kumoko sendiri. Dan setelah kejadian itu, Julius memohon pada Ronan untuk menjadi gurunya. Sedangkan Ronan tetap merindukan tuanya yang sangat dia kagumi kekuatannya. Bahkan setelah Kumoko menjadi Shiraori dan muncul di kota Sun, Ronan langsung mengira loh kalau dia adalah tuanya. Padahal tidak ada makhluk yang bisa menilai Shiraori di lingkup sistem. Kalau kejadian yang itu bentar lagi ada di anime, mungkin 2 episode lagi. Mungkin nih kakek punya semacam hubungan khusus dengan aura Kumoko guys. Bagi dia sendiri sih tapi. Karena Kumoko cuma menganggapnya kakek yang aneh. Sebenarnya masih ada lagi yang bisa diceritakan mengenai Ronan, tapi bentar lagi juga ada di anime. Tentunya di timeline yang sama saat Kumoko sudah menjadi Shiraori atau usia Shiraori 15 tahunan di dunia baru. Kalau untuk kekuatan dan kemampuannya jarang dijelasin dengan detail mengenai kekuatan Ronan. Tapi yang pasti dia salah satu manusia terkuat, apalagi dari segi sihir udah nggak ada yang bisa nandingi kalau untuk ukuran manusia. Tentunya gara-gara latihannya bersama 9 para relmain Kumoko di dalam labirin. Dan mendapat gelar pembunuh naga legendaris walaupun cuma numpang menang doang. Semua kejadian yang gue ceritain di video ini hampir semuanya ada di volume 6 kalau kalian mau baca sendiri. Dan gak tahu nanti bakalan sempat ditampilin di anime atau tidak. Karena bisa aja 24 episode animenya cuma mengadaptasi 5 volume, tapi bisa juga 6 volume. Lalu untuk anak-anak Kumoko yang dipindahin ke dalam labirin, nantinya mereka akan terus berkembang seperti laba-laba pada umumnya. Tapi nggak akan seliar 9 para relmain Kumoko. Dan mereka adalah laba-laba jenis baru, yaitu Horoneia, berbeda dengan jenis laba-laba Taratek. Ibaratnya kalau Taratek kan keturunan Ariel, nah Horoneia adalah keturunan Shiraori. Dua jenis itu juga memiliki keunggulannya masing-masing. Salah satu Horoneia yang sudah lumayan kuat adalah Nightmare Fastic yang pernah dilawan Julius dulu di anime. Saat itu Nightmare Fastic berniat membunuh pahlawan Julius karena tahu kalau ibunya sudah memiliki pemikiran itu. Tapi karena masih terlalu dini, jadi Nightmare Fastic dihentikan oleh Shiraori melalui koneksi Kin Control. Tapi sesekali Shiraori akan datang ke labirin dan menemui anak-anaknya karena mereka sangat senang jika ibunya datang. Dan seperti itulah kisah kakek Ronan bersama 9 para relmain Kumoko dan tuan yang sangat dia kagumi kekuatannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.